Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Well Talk sesi sore ini bersama saya dengan Ibu Desi dari Tanah Gajah. Oke, siang ini kita akan bicara mengenai topik Ubud sebagai destinasi unggulan wellness dan health tourism. Nah, bersama saya ada Ibu Desi Swandarini, General Manager Tanah Gajah Resort by Hadi Prana. Hai, Bu Desi. Selamat Sehat-sehat sore, ya? Pak. Syukurlah, puji Tuhan, selalu sehat sampai hari Harus ini, sehat ya, Pak. Bu. Harus sehat kita sekarang. Iya, menunggu border buka dan lancar. Amin, amin. Semoga semuanya lancar. Amin, amin, puji Tuhan. Desi, terima kasih hari ini sudah hadir di acara Well Talk. Nah, Bu Desi, mungkin ada teman-teman yang belum kenal nih dengan Bu Desi. Boleh dong kita kenal dulu. Bu Desi, sebelumnya perjalanan karirnya seperti apa sih? Terus bagaimana bisa bergabung dengan Tanah Gajah? Baik, terima kasih Pak Jo. Selamat siang rekan-rekan semua. Senang sekali saya diundang mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu yang memberi masukan sharing session di Wellness and Health Tourism. Jadi sedikit background perkenalan tentang diri saya sendiri. Jadi saya memulai karir saya di hospitality pada tahun mulai untuk bekerja ya. Jadi kayak full time gitu kan. Sebelumnya kan pasti kita ada training lah, internship dan sebagainya. Nah, jadi saya memulai di Ritz-Carlton Hotel Company. Jadi di Ritz-Carlton Bali yang sekarang jadi Ayana. Oke. Nah, itu ya, jadi saya pre-opening tim di Ritz-Carlton dari tahun 96 sampai 2006. Jadi di situ bisa dibilang kuliahnya saya, Pak. Jadi universitasnya saya di sana. Iya, pematangan diri, memahami mengenai progres progres dari tourism up and down, ada WTC di BOM, kemudian Bali BOM dan sebagainya. Jadi up and down-nya di sana, Pak. Wah. Jadi pengalaman luar biasa. Jadi sales manager ini hanyalah salah satu dari posisi yang saya lewati dari berbagai macam posisi yang memang syukur sekali saya bisa lewati gitu. Jadi mulai dari reservations manager iya, sales manager iya, kemudian market analyst juga. Jadi benar-benar perusahaan yang memberikan saya kesempatan untuk berkembang dan melihat berbagai macam sisi hospitality. Bisa dikatakan golden decade ya, Bu ya? Bisa dikatakan begitu, Pak. Ya, jadi mulai dari market mana yang benar-benar menjadi nomor satu, sehingga sekarang juga market itu sudah bukan not even di top 10 dari market kita, jadi kita melewati. Kalau saya tahun 96 sampai 2006 itu memang ini Indonesia dan industri pariwisata melalui banyak proses pematangan luar biasa, benar sekali. Jadi bagaimana crisis management itu diuji, itu bersyukur sekali saya di tempat yang memang sudah ada guidance-nya gitu. Wah. Sehingga setelah itu mungkin saya berani menapaki menjadi general manager di beberapa properti itu memang tidak dipungkiri saya belajar dan melewati proses pendewasaan di perusahaan yang memang di masa on the right time ya, bisa dibilang on the right place and the right time itu masa pengembangan dan pematangan dari diri saya sendiri menghadapi hospitality industry. Oke. Setelah itu sempat ke beberapa properti juga ya, Bu ya? Betul, jadi di situ ada Kayu Manis hampir 5 tahun, kemudian juga di Royal Santrian. Jadi Kayu Manis, Royal Santrian itu adalah properti yang bisa dibilang punya beberapa unit di Bali. Kemudian dengan beberapa macam tipe gitu. Jadi kan kalau di hotel itu kan ada yang hotel, ada yang resort, ada yang villa, ada yang 5 star, ada yang 4 star dan sebagainya. Jadi kebetulan di Kayu Manis, Royal Santrian, Mulia dan Kamandalu itu adalah properti 5 star yang benar-benar fokus pada market yang memang boleh dibilang saat ini adalah market yang diharapkan oleh Bali ya. Harapan
kita sebagai tourism di Bali adalah yang kualitas tadi itu Pak ya, yang kemarin yang banyak didengungkan sekarang ini jadi quality tourism. Saya banyak diberi pelajaran di perjalanan karir saya. Wah, ini seru banget. Saya harus belajar dengan Bu Desi nih. Ya, kita sharing-sharing ya Pak. Kita sama-sama belajar ya. Kita saling belajar. Betul. Saya mau tanya mengenai sejarahnya Tanah Gajah. Ya. Ini kelihatan menarik nih, melihat Tanah Gajah Resort by Hadi Prana. Nah, ini kan dari namanya sendiri kelihatannya cukup menarik nih. Ada sejarahnya khusus. Mungkin nanti boleh cerita Bu setelah kita lihat video dari Tanah Gajah. Boleh? Ya. Baik Pak. Ya, silakan. Jadi kita lihat dulu video pengenalan dari Tanah Gajah. Ya. A maestro never rushes a masterpiece. He transcends, inspiring others along the journey, empowering them to broaden their horizons and flourish. Knowing that the values and beauty of his craftsmanship will be nurtured. A sanctuary where nature and art fuse in harmony. Where serenity and an enthralling performance share a stage. Becoming a home to distinctive characters. A maestro believes meeting masterminds will help you to marvel. And as his discerning heart understands the need to evolve, believing that sometimes evolving means to return to where you came from. Where a legacy prevails. Ready for anyone who wants to feel belong. Anyone who can capture clarity in the smaller details, appreciates beauty and heritage, and able to embrace contentment in solitude. Just like an elephant, never forgetting its herds, a maestro will never forget his home. Unveiling a living legacy. Tanah Gajah, a resort by Hadi Prana.
Wah, propertinya menarik banget ya, Bu. Terima kasih Pak Jo. Itu adalah jadi kita bercerita mengenai the return to where it come from gitu Pak. Jadi tadi Pak Jo ada bertanya mengenai gimana Tanah Gajah apa namanya. Jadi sorry saya mungkin salah sedikit. Ini ada teman-teman saya yang kebetulan pada hari ini join sama kita juga Pak Jo. Jadi ada GM-GM yang dari beberapa teman sih. Ini Halo, ada apa yang kabar? dari iya Pak Wayan Parke sama Pak Ketut Warasana. Selamat datang. Nanti nanti dia akan bantu saya juga nih di jawaban mengenai destinasi Ubud ya Pak. Baik, baik Bu. Baik, saya lanjut sedikit mengenai pertanyaan dari Pak Jo mengenai cerita dari Tanah Gajah. Jadi pada tahun 2017 saya join, memang masih dengan nama brand Cedi. Jadi ada Cedi Club Tanah Gajah. Kemudian kami juga affiliated dengan Leading Hotel of the World. Nah, pada tahun itu, 2 tahun kemudian kami mengalami rebranding, 3 tahun sih tepatnya di tahun 2020. Mengenai Resort by Hadi Prana, siapakah Bapak Hadi Prana? Jadi Pak Hadi Prana ini adalah creator, apa namanya, bisa dibilang beliau adalah pioneer ya di bidang desain yang mengutamakan karakteristik dari Indonesia. Yang saat ini memang benar-benar menjadi satu panduan, jadi dibilang gurunya dari desain dan konsep yang mengutamakan kekhasan Indonesia. Beberapa hotel yang memfeatures Hadi Prana Design Elements ini adalah hotel-hotel yang dimention di sini, ada Four Seasons Jakarta, Bulgari Bali, Movenpick, Anvaya, di Bogor juga Royal Tulip, The Legian, kemudian ada Rumah Louis, Intercontinental, itu the whole concept, kemudian Hutan Kota by Pelataran. Jadi itu beberapa, ya hanya beberapa properti yang boleh kami sebutkan, dan juga tentunya beberapa airport di Indonesia yang langsung penunjukannya langsung ke Bapak Hadi Prana. Wah. Ya, itu beliau sedikit mengenai sang maestro. Dan kemudian kita ke propertinya kami. Jadi kalau properti Tanah Gajah sendiri sebenarnya itu adalah rumahnya Bapak, residence-nya Om Heng kalau kita sebut ya, Pak Hadi Prana itu. Beliau mempunyai residence yang karena pada zamannya Om Heng itu relasi itu benar-benar banyak sekali, jadi dari dari duta besar, embassy, konsulat, beberapa pemuka, bahkan juga kayak beberapa menteri, itu merupakan close friend dari Bapak. Jadi beliau merasa harus ada suatu tempat untuk menjamu gitu. Jadi dibuatlah Tanah Gajah, kemudian tanahnya diperbesar sehingga sampai sekarang menjadi 6,5 hektar. Jadi sawah yang ada di sekitarnya itu adalah untuk menjadi kenikmatan view dari tamu-tamu kita. Next. Jadi tentunya kalau sudah bicara international standar di bawah Cedi, di bawah Leading Hotels, kita harus punya fasilitas ya Pak ya. Jadi ada tentunya swimming pool is a must. Kemudian kita punya amphitheater yang tadi di video, itu adalah merupakan suatu tempat wadah yang kita undang semua lokal artis untuk mengekspresikan dirinya. Pertamanya seperti itu. Jadi mereka diundang, kan biasanya kalau di Bali itu selalu perlu tempat untuk menari atau bermain musik Bali gitu ya. Nah di amphitheater ini kita dibuatlah sama Om Heng untuk mereka menari kecak. Nah along the way kita merasa bahwa demand-nya semakin ada, tamu-tamu sangat menghargai performance dari lokal artis, kemudian akhirnya terus kita adakan. Jadi kita satu-satunya hotel yang mempunyai performance kecap di dalam hotel, di dalam properti. Wah. Ya. Kemudian ada tempayan, nanti kita akan lihat view-nya. Ada Panen Padi Lounge, ini juga baru, Bird Lounge.
spa, tennis court, gym dan yoga, kemudian juga galeri. Next. Nah, kalau Bapak lihat di sini, ini memang map dari properti, tapi kalau Bapak lihat ini seperti hasil lukisan ya Pak. Jadi kayak blueprint gitu. Sebenarnya lebih ke apa namanya meng-highlight tentang bisa melakukan apa aja sih di properti gitu. Jadi di situ akan banyak sekali spot-spot. Kita tidak meng-highlight kamar, tapi kita melihat apa yang bisa di-highlight di sana. Jadi kalau misalkan nomor 9 organic garden, oh berarti you can do the visit to organic garden, farm to table, kemudian nomor 1 hot air balloon. So later kita akan ke sana. Jadi ya kurang lebih 6,5 hektar seperti itu luasan dari map-nya kita. Yang diangkat adalah experience-nya ya Bu ya? Exactly, correct. Jadi itu yang akan menjawab penjelasan kita later mengenai Ubud as a destination. Oke. Semakin menarik. Ya, next. Oke. Ini mungkin juga saya jadi agak sedikit loncat ke sana, sedikit ke sini gitu Pak ya. Pertanyaannya mungkin yang di benak dari teman-teman nanti mungkin akan lebih ke dengan real kondisi yang ada sekarang, pandemi, apa sih yang dilakukan oleh properti gitu ya. Nah ini mungkin juga mewakili teman-teman di Ubud Hotel Association, teman-teman di hotel-hotel di Ubud. Saat ini kita lebih mengedepankan komunikasi yang lebih digitalisasi. Jadi di sini artinya adalah bahwa apa yang kita lakukan tetap mengutamakan personalized service, namun juga lebih kekinian dalam artian menanggapi isu pandemi dan virus COVID-19. Nah, jadi berikutnya adalah video yang akan menunjukkan bahwa kita selalu mengirimkan Pak secara personal kepada tamu-tamu bagaimana kamar itu dibersihkan. Mari kita perhatikan 1 menit video yang kita berikan kepada setiap tamu. Okay. Jadi itu adalah video yang kita kirim kepada tamu. Sekarang kita komunikasinya dengan tamu less contact ya Pak ya. Jadi kita berkomunikasi lewat WhatsApp dengan tamu kita. Oke. Ya, jadi less contact human tapi juga tetap personalized. Jadi kalau Bapak lihat di sana villa yang dibersihkan nggak sama seperti itu. Jadi semua kan zaman sekarang Pak anak-anak milenial gampang memvideokan sesuatu kan. Jadi itu hasilnya mereka sendiri. Jadi butlernya sendiri ngevideoin apa yang dihasilkan. Kemudian nama tamunya ada di sana. Dan yang membeda yang highlight tentu semua teman-teman juga melakukan convincing mereka bahwa kamarnya sudah benar-benar dibersihkan dan menggunakan UV light system. Oke. Dan ini diberikan pada saat kepada setiap guest yang akan datang ya Bu? Betul. Every single guest yang datang. So it's very personalized buat masing-masing tamu. Mereka bisa lihat kamarnya akan seperti apa dan dalam proses sedang dibersihkan. Correct. Ya, betul sekali. Karena sekarang bisa dibilang kan tamu kita 90%
adalah domestik dan ekspat yang tinggal di Bali, dan hampir semua punya WhatsApp kan Pak dalam komunikasi. Jadi sangat memudahkan mereka, kita tinggal kirimkan aja gitu. Jadi pas mau datang Bapak sudah ada di mana, jadi pada saat sudah mau tiba kita udah langsung di depan, personalize langsung, tidak ada proses check-in di lobby, langsung ke kamar. Sebelum masuk ke kamar kita sudah bilang, Pak ini ya kamarnya dibersihkan seperti ini, kemudian kita sterilize, kita tutup. Jadi di depan tamunya baru kita buka. Jadi semacam butler service juga ya Bu ya? Betul sekali. Ya, jadi karena kamar kita very eksklusif, hanya 20 villa, jadi semuanya dihandle by butler dan di welcome oleh saya sendiri untuk proses check-in dan juga selama stay. Wah, ini adalah konsep dari luxury yang sekarang ini dikatakan di era sekarang luxury itu bukan hanya barang mahal, tapi sesuatu yang personalized, yang tidak bisa dirasakan di sembarang tempat ya. Ya, betul sekali. Tempat kita sangat memungkinkan karena kita tidak besar inventorinya, namun space-nya sangat besar. Jadi kalau kita bicara harus jaga jarak, distance, dari dulu juga udah berdistance ya Pak ya. Betul. Wah, ini artinya salah satu strategi unggulan untuk membuat Tanah Gajah menjadi unik ya. Betul Pak, betul sekali. Wah, jadi penasaran Bu, ada apa lagi di Tanah Gajah? Ya, silakan. Jadi ini adalah salah satu main swimming pool, although hampir semua kamar ada personal private poolnya, tapi main swimming pool ini adalah satu hero shot atau satu tempat yang spotnya sangat bagus untuk foto-foto Pak. Ya. Bisa digunakan untuk event juga berarti ya? Pastinya, ya kita juga cukup kuat di weddings, kemudian juga exhibition seperti itu juga karena memungkinkan untuk space. Oke. Ya, next. Nah ini Pak, ini adalah tempayan restoran. Jadi kita juga ini brand new one, jadi baru selesai tahun 2021 ini. Kapasitas salah satu tempat yang cukup spacious dikelilingi oleh rice paddy field. Jadi tempatnya bisa menampung sekitar 200 tamu duduk theater style atau kalau berdiri tentunya lebih dari itu. Kemudian berikutnya luas sekali. Betul. Nah, kalau untuk menjalin intimate feeling, kita juga tetap ada lounge, namanya Panen Padi Lounge. Ini menghadap ke rice field, Pak. Ini untuk selain lounge ini apakah digunakan juga untuk breakfast atau untuk boleh? Di sini boleh, juga? Bisa. Jadi itulah keunikannya tempat kita. Jadi you can choose anywhere, any spot in the property untuk bisa activities, mau breakfast, mau sambil kerja, mau Zoom meeting atau mau Skype, mau apa saja bisa, tinggal pilih karena seluruh area sudah di cover oleh WiFi. Ini sangat menggoda sekali untuk work from Bali nih Bu. Nah, itu dia. Jadi suasananya menenangkan, Pak. Nanti kita bicara soal wellness, nah ini wellness mindset-nya udah langsung kena di sini. Betul, ini keluar dari rutinitas, teman-teman kreatif pastinya akan senang sekali. Ya, bahkan mungkin yang tadi rutinitas di dalam kantor atau bahkan yang sudah WFH sudah lama banget. Wah, saya sabar Bu. Iya. Mari kita lihat berikutnya. Okay. Jadi, spot yang lainnya adalah bird lounge. Kenapa kita sebut dengan bird lounge? Karena di samping dari areal ini ada sekelompok burung merpati, Pak, yang sangat-sangat jinak. Jadi dia kalau misalkan kita lagi mau duduk di sini, itu mereka akan menghampiri kita. Tangan, kaki dan sebagainya akan dimampirin untuk menikmati proses kasih makan burung gitu. Jadi kalau di kota besar mungkin belum ada susah. Belum bisa ya, susah. Susah untuk mencari pengalaman seperti itu. Ya, betul. Jadi ini adalah lounge yang dimana mereka bisa rileks sambil mereka berinteraksi dengan alam. Ya.
Berikutnya, nah ini yang amphitheater tadi yang saya ceritakan. Jadi ini berada pas di depan dari kamar kita. Jadi ini kamar estate Hadi Prana Estate menghadap ke menghadap ke timur. Jadi di sini performance dari para artis lokal. Performance-nya apakah hanya kecak atau ada performance lainnya? Ya, untuk saat ini memang yang paling digemari atau demand-nya benar-benar tinggi adalah kecak. Kenapa? Karena kecak sifatnya kolosal, Pak. Jadi dia benar-benar yang nari itu dari cucu sampai kakeknya. Jadi semua, jadi benar-benar penonton itu dibuat amazed banget karena yang dari yang anak kecil-kecil gitu dia bawa obor, kemudian yang orang tuanya, terus kakeknya, dan mereka not necessary penari yang profesional, mereka tuh bisa jadi farmer, bisa jadi murid SD, guru, kemudian pegawai negeri dan sebagainya yang tinggal di sekitar, yang kita memang undang untuk mengekspresikan, karena pada dasarnya orang Bali kan hampir dibilang 100% memiliki jiwa seni kan Pak. Betul. Dan ini biasanya seberapa lama sekali ya? Apakah memang secara periodik atau tergantung dari request? Jadi waktu sebelum ada pandemi kita selalu mengadakannya 2 kali dalam seminggu. Jadi jadi itu membuat tamu-tamu karena terbuka dari luar juga bisa datang gitu. Tamu-tamu luar juga bisa datang. Oke, baik. Kalau Ya, sekarang setelah pandemi, apakah by request only atau masih dibatasi? Ya, waktu itu kita mengalami kebingungan sih Pak, karena kan selalu ada kita kan dilarang berkerumun. Betul. Gitu bisa dibilang. Nah, kalau sudah dilarang udah bingung nih kita. Aduh, gimana nih? Boleh apa enggak? Orang ngomong kecak itu kan terus yang benar-benar harus. Nah, itu. Jadi kita harus banyak belajar sih. Harus rame-rame kan, masa kecak sendirian, kecak solo namanya. Betul juga ya. Iya, jadi kita benar-benar melihat perkembangan dari pemerintah ya, kita memang harus hand on hand dengan pemerintah kan Pak ya, jadi gimana? Harus mendukung juga program tersebut. Betul. Iya. Nah, nanti as long as pemerintah sudah membijaksanai dengan senang hati kita akan mendukung. Bagaimanapun juga Bali mencapai sampai hari ini pasti karena orang-orang yang memang mempunyai jiwa hospitality tinggi dan art yang tinggi gitu. Betul. Iya, iya. Ini salah satu spot, jadi kita bicara sedikit di sini ada nanti di kolamnya itu ada angsa dari Nederland dan dari Western Australia yang memang bisa berinteraksi untuk untuk anak-anak Pak. Jadi anak-anak bisa kasih makan seperti itu. Jadi diambil dari Bali Dedari. Nah, kalau spa again selalu melibatkan alam di ini. Saya yakin hampir semua properti di Ubud juga selalu meng-highlight alam ya. Ini karena memang alam merupakan suatu kekuatan buat kami untuk bisa growing di tourism industry ini. Jadi kalau spa seperti ini sambil memandang sawah gitu, asal bukan Bapak petani yang memandang yang spa ya Pak ya. Jadi pemandangan dua sisi. Saling memandang. Saling mengagumi ya Pak. Ya, jadi seperti ini. Jadi ya unik sih, tamu-tamu kita pasti benar-benar merasakan sensasi yang luar biasa melihat pemandangan luas sambil rileks gitu. Wah. Ya. Baik, kita masuk ke accommodation, tapi it's gonna be very quick, tapi just a little bit highlight on the art wise. Jadi di sini kita sebenarnya dari 6,5 hektar kita hanya punya 20 villa, Pak. Jadi yang hanya ada 7 unit club suite, 9 unit pool villa, 3 unit family pool villa, dan 1 Hadi Prana Estate. Nah, jadi di sini mari kita lihat club suite kita yang 7 unit ini adalah club suite kita. Mungkin jadi saya highlight lebih kepada refurbish yang baru kami lakukan. Jadi di sini ada lampu di sebelah kanan kirinya itu adalah hasil karya dari Hadi Prana setelah kami rebranding. Jadi CD itu kan sampai tahun 2020 awal.
Nah, begitu masuk ke 2020 awal, itu langsung di take over by Hadi Prana. Nah, setelah di take over by Hadi Prana, maestro kami dan keluarga itu benar-benar merefurbish supaya art tetap ada, tapi feel of eclectic-nya ada di sana, desain lampu, jadi kesan modern dan art-nya tetap terasa, Pak. Dan ada lukisan di sana itu juga koleksi dari keluarga. Betul sekali. Jadi every single room itu ada handpick collection dari Bapak Hendra Hadi Prana. Jadi satu dengan yang lainnya bukan standar, tapi benar-benar pemilihan dari Bapak Hendra Hadi Prana. Wah, ini pengalaman yang memang nggak bisa didapat oleh semua orang ya. Betul. Jadi kalau banyak klien-klien kita yang memang sangat-sangat luas kalau di Indonesia ya, mereka kalau paham sekali dengan art dan juga peninggalan Om Heng, itu benar-benar it's an honor for them untuk experience the residence of Hadi Prana gitu. Kalau ini lebih ke market honeymoon mungkin Pak, jadi typical of Ubud accommodation itu selalu romantis ya Pak ya. Jadi one bedroom club pool villa ini seperti itu, dan tentunya yang membedakan di tempat kami adalah pemilihan lukisan dan juga beberapa sentuhan art yang ada di dalamnya. Ya, suasana Ubud sangat mendukung sekali sih Bu. Betul sekali. Jadi untuk segmen market honeymoon, couple, wedding celebration, kemudian anniversary itu adalah market yang cukup besar di Ubud. Nah, kemudian untuk segmen market family, 2 bedroom club family pool villa ini adalah segmen yang sangat room type yang sangat cocok untuk segmen family gitu. Dan sangat luas ya, 200 sampai 210 square meter. Betul. Kemudian untuk Hadi Prana Estate ini lebih ke istilahnya untuk tamu yang benar-benar ingin merasakan sensasi, dalam artian seperti apa sih sentuhan untuk lebih dekat lagi koneksinya dengan Om Heng gitu ya, dengan Bapak Hendra Hadi Prana, karena di sana semua sentuhan-sentuhannya mempunyai cerita yang sangat-sangat mendalam. Pemilihan yang Om Heng lakukan di Hadi Prana berbiasa sekali. Salah satunya adalah lukisan yang dipilih oleh Om Heng untuk ditaruh di beberapa sudut gitu. Wah. Ya. Nah, kalau layar berikutnya ada club benefit, ini lebih kepada benefit yang didapatkan oleh tamu. Jadi tamu itu kalau tinggal di tempat kita tuh sudah langsung dapat butler service. Butler service yang sekarang adalah membuka suatu grup WhatsApp kecil yang isinya every single guest itu ada satu persatu. Jadi personal begitu ya Pak ya. Nah itu yang kita lakukan. Jadi quick service, tamu kan mungkin dia akan ketinggalan dompet tapi tidak ketinggalan HP, benar nggak Pak? Betul, sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi di situ itu jati diri gitu. Jadi itu udah nggak mungkin gitu. Jadi kami sentuh dari arah situ, mereka sangat-sangat appreciate selama ini dengan konsep communication through WhatsApp. Gitu. Lebih personalized malah. Lucunya digital communication ini malah dianggap lebih personalized oleh mereka saat ini gitu. Mungkin karena relevansi dengan market yang sekarang ya. Bahwa behavior juga, kalau dulu mungkin teknologi belum dioptimalkan, face to face masih satu-satunya cara. Kalau sekarang lebih private. Justru menghindari harus pakai masker. Tapi at the same time, cara yang dilakukan oleh Tanah Gajah menurut saya sangat menarik, sangat personalized. Everyone punya special touch di situ. Jadi seperti ada boundaries, tapi ada kedekatan pada saat bersamaan ya. Exactly. Jadi mereka bisa WhatsApp us at any time. Mereka mau mandi langsung ambil HP-nya untuk ngomong. Kemudian apalagi luasan kita 6,5 hektar, mungkin dia lagi di sudutnya rice field, kan nggak ada telepon extension untuk telepon operator Pak. Betul. Tapi kan tidak mungkin kelupaan HP.
Pasti dibawa. Karena mau foto. Nah, itu. Terus dia bilang, saya ketinggalan apa gitu. Misalkan dia, guys, can you take apa namanya, misalnya ini tas saya ketinggalan di kamar gitu. Dia tinggal WA kita, langsung kita kirim. Nah, kalau misalkan dia ketinggalan dan nggak ada extension telepon, mau gimana coba? Betul. Akan jauh sekali untuk kembali ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau sudah komunikasi seperti itu, udah deh langsung gitu. Jadi mereka merasa sangat bermanfaat dengan WhatsApp communication. Iya. Nah, kemudian tentunya breakfast selalu kami siapkan dan itu bisa di mana saja. Kemudian apa namanya, setiap tamu itu kita siapkan afternoon tea dan sunset cocktail, itu juga bisa di mana saja dan bisa dimanfaatkan untuk photo session spot gitu. Jadi apa namanya, mereka bisa berfoto. Jadi itu kan memori yang sangat-sangat berkesan buat mereka gitu. Kemudian ada laundry juga, jadi mereka nggak perlu mikirin mesti nge-laundry kemana, udah kita laundrykan langsung. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, photo session is very important karena buat mereka, baik itu keluarga, orang tua, ataupun honeymoon, itu mereka pasti pengen foto, Pak. Jadi kita langsung bekerja sama, again, kita melibatkan local talent. Jadi lokal talent ini kebetulan punya apa namanya, keahlian foto. Jadi mereka kita undang untuk menjadi partner kita untuk memfoto tamu-tamu. Wah. Jadi kita melibatkan lokal itu penting sekali. Betul. Rasa personalize-nya dapat, rasa lokalnya dapat, lalu juga dikombin dengan perkembangan teknologi dan juga melihat detail-detail dari kebutuhan dari customer sekarang ya. Betul sekali, betul, itu yang menjadi kekuatan dari servis kekinian buat teman-teman semua di hospitality sekarang. Wah, begitu. Nah, kita bicara sedikit, jadi next-nya adalah experience. Nah, sekarang apalah artinya akomodasi tanpa experience, Pak? Betul. Akan sama seperti kamar biasa ya? Betul sekali. Jadi experience itu adalah salah satu untuk wellness yang melibatkan body, mind, and soul. Nah, di situ hampir semua teman-teman kita di Ubud Hotel Association selalu mempunyai uniqueness dari setiap experience yang ada di properti. Saya mungkin bicara untuk Tanah Gajah dulu. Jadi kami punya yang namanya omakase. Omakase kan sekarang lagi trending banget ya, Pak ya. Di Jakarta juga lagi yang hampir semua personal, baik itu open atau dia private dining gitu. Nah, kebetulan chef kami sangat-sangat experience dalam hal omakase. Dia punya passion terhadap Japanese style yang sangat tinggi, tapi juga makanannya bisa segala macam. Jadi di sini satu omakase yang memang cukup high demand sekali, yang saat ini lagi happening di Tanah Gajah. Ini satu, jadi next-nya ini adalah video tentang omakase yang ada di Tanah Gajah. Oke, coba kita lihat. Yeah. Oh. Wah. Ya. Itu adalah salah satu yang kita punya, dan experience the one and only di Bali saat ini, Pak Jo, adalah The Art of Flying atau hot air balloon. Jadi ini kebetulan belum ada di manapun dan merupakan satu daya tarik buat tamu untuk datang ke Ubud gitu ya, dan particularly ke Tanah Gajah. Jadi kalau di tempat lain mungkin masih ada di Turki atau di Bagan seperti itu. Jadi ini adalah datang ke beberapa lokasi sekaligus, ke beberapa destinasi pada saat bersamaan. Ya, betul sekali. Jadi jadi tamu kita banyak kan yang dari Canggu, dari mana itu mereka datang untuk experience hot air balloon. Apakah tamu-tamu dari luar yang non
tadi untuk restorannya berarti dibuka untuk umum juga, Bisa, dan juga pengalaman dengan hot air balloon-nya ini juga terbuka untuk umum ya. betul sekali. Hmm, Mm-mm. Oke, ini menjadi salah satu daya tarik juga Ya, buat ya, wisatawan yang hadir. ya, the one and only. Nah, kalau salah satu next experience-nya adalah floating breakfast. Jadi ini tamu juga bisa mau floating breakfast at any time pada saat jam breakfast itu tinggal bilang sama kita. Jadi ini juga unik Pak untuk untuk foto ya. Sekarang kan foto yang paling penting. Lagi trending ini. Ini sekarang lagi Betul trending. sekali. Iya, betul sekali gitu. Nah, terus berikutnya ya, jadi memang kita juga spot kita juga bisa sangat-sangat dipergunakan untuk yoga, baik dia yoga bersama ataupun personal private yoga gitu. Jadi beberapa saat yang lalu kita mengundang yogis di Indonesia, Mas Anjas Mara. Jadi kita melakukan aktivitas untuk beryoga sekaligus juga pada saat itu waktu memang di tengah-tengah pandemi kalau nggak salah, jadi kita memang benar-benar masih sempat kan agak sedikit turun case-nya, jadi kita berani ngadain acara seperti ini dan memang cukup sukses, syukur sekali puji Tuhan. Jadi benar-benar didukung oleh teman-teman semua di sini. Wah, banyak sekali ininya ya programnya dan sangat-sangat menarik semuanya. Ya, syukur bisa jadi tamu tuh kaya akan experience selama dia tinggal di Ubud dan di Tanah Gajah. Ya. Next, ini, jadi sekarang ini kan kita jujur aja Pak, sekarang ini kita kan sangat-sangat tergantung dengan majority market kita adalah domestik dan tentunya akan ada pertanyaan gimana sih rasanya menghandle market domestik dan sebagainya. Jadi memang ada loose and tight, ada tarik ulurnya. Jadi pada saat kita harus benar-benar agresif sekali, kita harus benar-benar memikirkan gimana caranya supaya tamu itu merasa value-nya benar-benar bagus. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi kita misalkan memberikan upgrade offer kepada tamu-tamu kita. Jadi mereka soalnya kalau tamu kita kalau udah value-nya bagus banget, langsung dikejar gitu kan. Dan berikutnya adalah next-nya. Nah, ini juga kita kawinkan jadi hot air balloon staycation. Jadi kan sejak ada pandemi banyak banget istilah staycation gitu ya. Betul. Nah, staycation-nya kita experience-kan dengan hot air balloon. Jadi very unique untuk tamu-tamu kita. Wah, ini bisa digunakan untuk banyak customer profile ya? Ya, benar sekali. Nah, kalau untuk family, Pak, jadi kita di sini target market kita kan cukup wide ya. Jadi any kind of market bisa kita accommodate di sini. Nah, untuk family staycation ini kita juga punya satu experience yang sangat-sangat unik yaitu movie Under the Star. Jadi di amphitheater. Jadi kalau orang kita ngomongnya misbar ya, Pak ya? Iya. Ngerimis bubar. Jadi kalau misbar ya. Nah, jadi di sini mereka bisa sambil nonton, sambil melihat langit. Jadi eksperimen seperti itu mungkin di kota besar juga susah ya, Pak ya. Gitu. Jadi ini adalah salah satu eksperimen yang unik dan benar-benar digemari oleh tamu-tamu kita. Ini adalah salah satu video mengenai promosi kita untuk market-market yang ingin kita tuju. Next, ya. Ini jadi aktivitas kita yang tadi saya bilang ada swan-nya. Kemudian fishing juga bisa dilakukan di sini, main bola juga bisa, trekking juga bisa. Nah, kemudian seperti yang tadi Pak Jo bilang, kita di sini ada juga untuk yang work from home atau work from Bali, work from hotel. Jadi kita juga ada di Art of Lingering namanya, jadi itu untuk 7 malam stay, itu juga kita lakukan Pak. Jadi ada yang istilahnya kan kalau teman-teman mungkin ada yang weekly, monthly, seperti itu. Karena memang marketnya seperti itu Pak sejak pandemi. Betul. Mereka perlu balancing juga. Jadi offeringnya bisa
jauh dari kantor, tapi Ya, juga bisa balancing dengan kehidupan pribadinya. betul, betul, betul. Begitu. Next. Nah, ini jadi apa sih menariknya kalau tinggal selama 7 malam? Ini highlight-nya terutama di makanan, di breakfast. Kita lihat deh. Ada mie kocok. Nah, nanti kita juga bicara mengenai kulineri kan Pak ya. Jadi Betul, itu sedikit betul. sampel mengenai destinasi yang ada di Ubud. Kalau tentunya semua ini harus ada KPI-nya ya Pak ya, harus ada istilah refleksi terhadap apa yang kita lakukan, apakah mendapat pengakuan dari tamu-tamu kita. So far tamu-tamu kita cukup happy, ada yang staycation sampai 12 ini sampai 3 minggu di tempat kita. Kemudian next. Ini untuk yang istilahnya ingin memanjakan diri, jadi it's like a wellness ya, bisa dibilang really ini body, mind and soul. Maka escape. Betul, untuk escape ya. Kemudian kalau yang ini ya ini juga merasa di rumah sendiri. Kemudian itu juga adalah salah satu yang homey adalah salah satu kekuatan dari properti kita. Kemudian ini juga bagaimana personal touch kami kepada tamu, terutama waktu sakit itu juga cukup berkesan buat tamu kita. Demikian Pak. Seru banget programnya, propertinya juga. Nah, hari ini kita kan mau ngobrol-ngobrol mengenai Ubud sebagai destinasi wellness unggulan ya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya mau tanya dulu nih, saya penasaran. Saya notat Ibu Desi juga terlibat secara aktif di UHA ya, Ubud Hotel Association. Boleh cerita sedikit nggak Bu, mengenai Ubud Hotel Association ini siapa saja sih dan apa saja kegiatannya? Ya, jadi untuk saya ini sekali ya Pak, beruntung sekali atau senang sekali bekerja di Ubud ini as a destination karena saat ini mungkin saya tadi ada sempat ketemu ikut juga session sebelumnya Pak Jo. Nah di situ ada sempat bicara mengenai not only competitor but also collaboration kan gitu ya Pak ya, kalau nggak salah. Waktunya kita berkolaborasi. Iya, betul sekali. Jadi di sini kalau saya lihat kita di UHA ini Ubud Hotel Association mungkin tidak besar, tidak suatu asosiasi yang harus grand gitu, tapi saya mendapatkan suatu hubungan yang sangat baik di mana di Ubud Hotel Association ini kita saling membantu, kita saling kita saling complementing each other. Not competing. Kalau competing mungkin bisa konotasinya bisa agak negatif. Tapi kalau complimenting kita akan bilang, oh saya pengen view yang menghadap ke sawah. Oh coba aja di Tanah Gajah. Terus misalnya ada tamu kita yang bilang, oh saya pengen view yang ada di lembah. Nah tentunya banyak sekali yang bisa kita rekomendasikan. Nah kalau di Ubud Hotel Association ini kita saling memberi masukan terhadap satu dengan yang lain properti yang ada. Nah itu, jadi sampai saat ini ada sekitar 100 member, nggak besar Pak, cuma 100 member, tapi saya merasakan di waktu pandemi ini kami saling menguatkan di sini. Oke. Wah menarik. Ini ya kita belajar, melalui pandemi ini kita belajar bahwa kalau sebelumnya banyak yang berkompetisi, tapi dengan ada pandemi, harus gandengan tangan. Kalau kita nggak gandengan tangan, akan sulit sekali untuk melewati proses atau masa-masa seperti ini ya. Betul. Dan juga kita lihat bahwa orang yang datang ke Ubud itu adalah mungkin kalau mereka mau stay long, dan kita lihat bahwa setiap manusia itu punya rasa ingin tahu, apalagi market yang sekarang, mereka punya rasa narsis yang lumayan tinggi, eksistensi yang tinggi gitu ya. Jadi mereka mau coba begitu banyak pengalaman pada saat bersamaan. Tapi mereka mulai suka dengan destinasi konsepnya. Nah, terkait dengan itu, Well Talk ini kan kita bicara mengenai wellness and health tourism hub. Betul. Ya. Ini menurut saya ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Dengan adanya pandemi
di luar dari hal-hal negatif yang muncul, ada banyak sekali hal-hal positif yang juga yang hadir dengan adanya pandemi ini. Satu adalah tadi kolaborasi jadi terbentuk, digitalisasi, penggunaan digitalisasi jadi terakselerasi dengan lebih baik lagi. Jadi dan banyak orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Ya, betul. Dulu mungkin nggak terlalu ini ya, orang yang liburan ke Bali, wah lagi makan brutal. Mumpung nih lagi liburan gitu ya, lepas. Betul. Nah, Betul. sekarang dengan adanya situasi pandemi, orang lebih belajar untuk mawas diri, lebih peduli dengan kesehatan. Nah, ini akhirnya kalau saya kan membuat satu market baru, sehingga seperti apa yang dikatakan juga, saya setuju juga dengan kata Pak Sandiaga Uno adalah harusnya industri wisata kesehatan, kebugaran, dan medis ini bisa berkembang. Dan saya lihat juga di kementerian mulai dipecah ya. Sekarang makin dalam lagi, ada wisata kebugaran, kesehatan, wisata olahraga, ada estetika, anti penuaan, dan juga herbal, sampai ilmiah kedokteran. Nah, terus kita juga bicara mengenai Indonesia punya potensi yang sangat banyak. Kurang apa sih Indonesia kalau kita bicara wellness? Kita bicara geografisnya, banyak banget gitu ya pilihannya. Lalu sebagai destinasi juga banyak sekali. Skillnya atau jenis terapinya ada mulai dari pijat Bali dan pijat Jawa aja sudah terkenal. Lalu rempah-rempah, hasil rempah-rempah kalau bukan Indonesia siapa lagi gitu ya? Iya, banget. Betul. Nah, betul. Tapi dari semua diskusi yang kita bicara, Indonesia punya potensi begitu besar. Kalau menurut saya pribadi ini baru potensi, belum kita realisasikan dengan baik. Kalau menurut seorang Ibu Desi, wellness and health tourism industry di Indonesia sudah siap belum sih, Bu? Apa sih yang harus disiapkan supaya jadi matang? Ya, betul. Pertanyaan yang sangat menarik, Pak, karena terus terang kalau saya dengar dari beberapa dan saya lihat dari beberapa referensi-referensi yang ada, kalau secara yang paling penting saat ini adalah bagaimana, nah ini yang saya belajar dari UH ya. Di UH ini kita jadinya tahu bahwa collaboration is very important, bahwa kita bersinergi itu sangat-sangat penting. Dan saya tidak merasakan itu dalam pembuatan menuju ke arah wellness dan health tourism gitu. Jadi nanti saya pengen nih teman-teman saya yang lagi ikut sekarang ini, Pak Budi Susante, Pak Parke, Pak Warasana, dan Pak Prabu Alit, ayo boleh menambahkan nih. Mungkin boleh dibuka mic-nya. Kita undang kalau mereka mau, silakan. Kalau saya mungkin hanya bicara sedikit aja. Kalau saya merasa bahwa ayo kita harus sinergikan gitu. Rumah sakitnya yang sudah bertaraf internasional jalan sendiri, kemudian yang punya usaha wellness jalan sendiri, seperti itu. Siapa yang mungkin teman-teman saya yang ingin mendukung untuk speak up sedikit mengenai wellness dan health? Boleh. Kami undang. Jadi kita Silakan. bisa ngobrol bareng-bareng nih. Dengan senang hati. Iya, kita ngobrol bareng-bareng karena menurut saya ini bisa menjadi satu forum yang menarik. Bahwa harapannya kita bisa saling berbagi. Jadi informasi ini bisa kita sharing nantinya. Karena di beberapa sesi Well Talk sebelumnya kita memang ada beberapa asosiasi yang bergabung juga dari Astindo, lalu ada dari AUMI, Asosiasi Wisata Medis Indonesia, lalu juga ada Indonesia Travel to Leaders, lalu ada beberapa asosiasi lainnya dan juga para pelaku. Beberapa ada thought leaders juga, dan kita bicara mengenai kolaborasi, dan yang menarik semua menyatakan bahwa ada satu kesamaan tantangan kita, satu sama lain belum ngobrol. Kolaborasinya kalau belum ngobrol, belum main bareng, kan nggak seru. Sehingga nggak sejalan. Bisa jadi beberapa stakeholder mempunyai program sendiri, dan akhirnya apa? Suaranya juga nggak terdengar. Dan kalau misalnya kita bisa bareng-bareng, kita bisa membuat produk yang lebih baik lagi. Kita bisa membuat promosi yang lebih baik lagi. Dan yang sangat disayangkan, Indonesia
itu kan tadi kita bicara potensinya banyak banget ya untuk wellness. Sangat, sangat. Ternyata Indonesia belum masuk ke dalam radar wellness destination loh. Wellness destination, betul sekali. Dia sangat-sangat disayangkan kan Pak. Padahal kalau dibilang tempatnya ada, resource-nya ada, apa sih tantangannya gitu. Jadi apa namanya? Ini kebetulan ada teman-teman saya yang mungkin bisa membantu saya memberikan different point of view. Kalau dari saya sih memang pesan saya adalah sinergi itu penting sekali. Saat ini semua berjalan sendiri-sendiri, semua dan kita masih kalah jauh dibandingkan orang pergi ke Singapura atau ke Malaysia untuk kesehatan, bukan wellness-nya ya, kesehatan, health-nya. Mereka datang berwisata. Padahal kalau kita mungkin sedikit meningkatkan potensi untuk wellness itu kan artinya kebugaran. Paling sedikit mengarah ke arah itu. Kebugaran dalam hal apa? Dalam hal body, mind, and soul. Jadi apakah setelah liburan malah jadi capek, malah tambah sakit? Itu kan tidak ingin kita lakukan gitu. Tidak ingin kita deliver that message gitu. Betul nggak teman-teman semua? Selamat datang. Ada beberapa teman-teman yang sudah hadir dari UHA juga. Silakan menambahkan dengan senang hati. Silakan Pak Parke mungkin atau Pak Warasana ada yang ingin menambahkan mengenai health. Halo Pak John, selamat sore Ibu Desi. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung Pak Warasana. Iya, luar biasa sekali saya mengikuti dari tadi. Jadi semangat terus ini. Ibu Desi adalah bunda saya Pak John. Saya sebut bunda ya karena saya suka ini energiknya luar biasa sekali Bu Desi ini. Jadi saya mengikuti tadi ya apa yang dibicarakan tentang wellness. Sebenarnya Ubud sendiri kalau menurut saya sudah mulai menggeliat ke arah wellness tourism, di mana beberapa properti itu sudah menyediakan beberapa venue seperti ada yoga, ada juga yang sudah mengarah ke bidang apoteker gitu ya, yang pelajakan tempat-tempat kebun mereka sudah dihiasi dengan tanaman obat gitu ya. Itu juga salah satu yang mungkin ya yang lebih digaungkan lagi gitu ya, sehingga para tamu yang datang ke sini tidak hanya stay lalu saya nyari apa ya di Ubud, biar tidak seperti itu, tapi benar ada yang didapatkan dari mereka sendiri selama di Ubud. Program ini pernah didengungkan ya kalau nggak salah awal 2021 kemarin, dan ini sudah ada yang ngerjain sebenarnya. Jadi wellness tourism itu selain yoga, selain bidang apoteker, ini ada lagi satu ke healer. Ya, ke healer. Jadi dalam kombinasi stay mereka mengikut sertakan program ke healer dan pengenalan tentang healing Bali. Ya, di Ubud sudah ada ya, di Ubud sudah ada beberapa healer yang memang digunakan oleh teman-teman kita ya. Jadi ini experience yang memang didapat oleh kamu sendiri ya, apalagi semenjak adanya film Eat, Pray, Love itu ya. Wah. Ya, jadi Ubud sendiri sudah mengarah ke sana sebenarnya sedikit tidaknya. Itu ya sedikit tidaknya ya ikut rembugnya gitu ya Bu Desi. Betul sekali, betul. Itu unik loh Pak. Healer itu kan sesuatu yang diangkat oleh suatu movie yang sangat dari luar ya, yang bukan not even Bali, tapi bisa mengangkat Bali banget gitu di situ. Iya, betul sekali. Jadi itu salah satu yang memang sudah mengarah ke sana sebenarnya. Apalagi sekarang teman-teman kita di Ubud, kalau tidak ada yoga kayaknya kurang afdol gitu ya beberapa properti. Jadi itu sudah jadi salah satu atraktif activities yang memang harus ada di Ubud. Itu. Ya. Wah, menarik Pak. Kemarin kita sempat berbicara dengan teman-teman dari Asosiasi Kopi, Koperasi Kopi.
Lalu juga ada teman-teman dari Hutton Wine. Kita bicara bagaimana wine, bagaimana kopi itu bahkan bisa dikolaborasikan dengan program wellness. Karena kan kita lihat ada terapi wine, ada terapi kopi. Betul. Lalu saya setuju dengan Bapak tadi menyampaikan, kemarin juga baru bicara dengan teman-teman dari Five Elements. Kita bicara mulai dari program yang holistik ya, 360, mulai dari makanannya, lalu kesehatan spiritualnya, secara fisiknya ada kegiatan yoga. Ini menarik sekali gitu ya. Nah, dengan melalui platform ini, kalau saya bisa bilang Well atau Wellness and Health Tourism Hub ini merupakan sebuah platform yang kita buat bukan hanya sebagai event, tapi tujuannya kita membuat ini adalah untuk menginspirasi, saling membuka koneksi supaya kita bisa gandengan tangan. Ya. Karena dengan adanya program yang menarik, pastinya wisata kita juga akan terus berkembang. Kalau kita bicara karena wellness itu ternyata cukup luas. Saya juga baru belajar. Hari ini, sesi ini adalah sesi ke-20 yang kita lakukan dalam waktu 2 minggu. Wow. Betul. Dan saya senang sekali dengan melalui sesi-sesi ini kita bicara dengan banyak pihak dan semua berbagi pengalaman, berbagi peluang dan juga berbagi tantangan. Tantangan yang cukup similar atau yang sama adalah kita lihat bagaimana kita bisa mentranslate dari program besar atau rencana besar atau visi besarnya adalah sampai ke level detailnya. Karena kalau selalu kita bilang the devil is in the details kan. Bagaimana kita bisa menciptakan visi yang besar itu menjadi kenyataan. Nah, program yang berjalan ini masih terpisah-pisah. Rumah sakit membuat program sendiri. Tadi Bu Desi juga sudah menyampaikan. Lalu klinik bagaimana? Dokternya bagaimana? Lalu apakah kita sudah melihat sisi lainnya? Kan nggak cuma untuk mencapai bisa sampai medical. Kalau menurut saya medical tourism itu tingkat yang paling tingginya. Harusnya ada wellness dulu, setelah wellness baru health, baru ke medical. Kalau mereka nggak bisa percaya kita ada di level wellness, mereka nggak akan percaya kita ada di level medical. Dan nggak bisa cuma satu stakeholder yang maju. Oh, rumah sakit yang membuat itu. Lah, tourismnya di mana? Kalau rumah sakitnya jauh dari mana-mana dan nggak ada elemen lain yang mendukung, itu juga nggak jalan. Contohnya kita lihat, tadi juga sempat disampaikan, kita bandingin dengan Pineng. Pineng itu orang berobat di situ udah digabung antara kuliner dengan medical. Jadi habis berobat makan-makan lagi katanya. Habis periksa darah tinggi, mencari darah tinggi. Betul. Paling nggak bisa jaga dulu Bu sebelum nambah lagi. Betul, diturunin dulu levelnya untuk dinaikin lagi. Betul. Nah ini jadi pertanyaan ini pertanyaan nakal saya untuk ke semua teman-teman yang saya undang. Menurut teman-teman, apa yang sebetulnya kita perlukan untuk bisa membuat industri wellness, health, and medical tourism ini bisa menjadi kenyataan, tidak hanya sebatas potensi. Mungkin kalau ada top 3, kira-kira apa sih? Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau ini. Siapa yang mau menyumbang suara? Kalau saya sudah satu dulu, saya satu aja nih. Boleh. Saya sih sinergi aja tuh. Sinergi. Silakan, saya pancing teman saya yang lain nih. Oke, mungkin saya Bu Desi sedikit. Iya Pak Parke, silakan Pak Parke. Beliau adalah GM Adiwana Arkara Pak. Halo Pak, apa kabar? Setunggara, baik Pak. Salam kenal Pak Yohanes ya. Salam kenal juga. Selamat datang di sesi ini. Terima kasih dan terima kasih juga saya diundang oleh Bude saya. Tadi Bunda, sekarang Bude. Bude. Mulia seniority kita di sini, tapi sangat menarik sekali sebenarnya kita berbicara tentang wellness dan health tourism hub yang which is itu sudah digaungkan dari beberapa setahun kemarin ya kalau tidak salah, dari Pak Ustaz pertama juga sudah menyampaikan hal tersebut. Ya mungkin tadi Bu Desi sudah menyampaikan tentang sinergi ya. Kalau saya kembali lagi kepada passion saya itu heritage. Jadi pada dasarnya
Jadi Pak Tut juga udah mungkin tadi menjelaskan pada orang sana fasilitas di Bali, utamanya di Ubud, saya lihat ada beberapa teman-teman sekarang sudah mulai invest ke sana, bikin rumah sakit, bikin klinik, segala macam yang memang tujuannya itu memang international change atau international services, yang dimana mereka lebih fokus kepada serve the guest itself, gitu istilahnya. Dan itu memang standarnya international standar. Walaupun beberapa rumah sakit kita sudah punya lah di Bali sendiri, kayak Bros segala macam. Nah, mungkin di satu sisi yang saya singgung dari saya sendiri itu masalah heritage itu kita punya story yang sangat bagus sekali di Bali utamanya, yang kita kenal dengan namanya Usade. Apa itu, Pak? Nah, Usade Bali itu adalah ilmu tradisional Bali yang itu berasal dari lingkungan sekitar kita, baik dari dalam maupun luar, yang itu dua kekuatan yang luar biasa sebenarnya, dan itu bisa di-encourage lebih dan itu dibawa ke branding internasional. Yang dimana kekuatan seperti tersebut berasal dari Buana Ageng ataupun Buana Alit kita sebut. Kalau Buana Agungnya itu sendiri adalah dari lingkungan, dari environment, tanaman, tumbuhan segala macam yang bisa diolah sedemikian rupa itu menjadi sebuah, either dia bisa menjadi sebuah destinasi maupun dia bisa menjadi sebuah produk. Yang dimana fokusnya adalah memang usaha itu kepada healthy, pada kesehatan, dan itu bisa dipakai oleh siapapun. Kalau Buana Alit sendiri itu adalah pengolahan diri kita sendiri. Yang which is kalau saat ini kita yakin itu banyak, ada yang yoga, ada yang wellness, segala macam. Itu sudah berjalan sebenarnya, itu tinggal dikemas dengan sedemikian rupa, sehingga itu bisa menjadi suatu destinasi suatu produk yang bisa dijual dalam package wellness and healthy untuk ke Ubud ataupun ke Bali itu sendiri sebenarnya. Itu sebenarnya sudah berjalan, tapi belum dikemas dengan sedemikian rupa, ataupun tidak diangkat as part of tourism gitu sebenarnya. Sama kayak tadi Pak Ketut tadi bilang tentang healer. Healer itu kan juga part of Usade sebenarnya. Itu bagian dari Usade juga. Nah, itu booming setelah adanya Pray, Eat, and Love. Iya kan, dari movie tersebut. Tapi itu baru sebagian kecil saja sebenarnya. Dari heritage ataupun legacy yang kita punya di Bali itu sendiri, yang diwarisi dari turun-temurun. Oke. Mungkin itu bisa diangkat. Jadi kalau kita berbicara wellness, berbicara healthy, saya yakin worldwide sudah tahu itu apa. Tapi kan di desire maupun pointednya untuk masing-masing destinasi sebagai tourism, itu kan dia harus punya poin yang memang bisa kita angkat sebagai titik temunya itu di mana kalau untuk Bali. Kalau saya lebih cenderung adalah kepada legacy ataupun heritage point-nya itu, yaitu di Usade-nya itu sendiri. Itu banyak banget referensinya bagi saya. Oke. Jadi saya sih itu masukannya. Baik, Pak. Jadi ada local flavor, ada local story juga yang harusnya diangkat ya. Ya, local wisdom lah bisa kita. Local wisdom. Jadi sehingga ini akan membuat satu produk yang ditawarkan oleh Indonesia atau bahkan dari Bali itu bisa menjadi unik dibandingkan dengan program lainnya. Dan itu memang berguna untuk siapapun. Oke. Kalau begitu saya ada pertanyaan satu lagi. Apakah menurut teman-teman semua informasi dan promosi mengenai produk wellness, produk dan layanan yang terkait dengan wellness dan health tourism di Indonesia, apakah sudah cukup dipromosikan dengan baik? Kalau saya sendiri mengatakan perlu ditingkatkan ya, masih sangat, iya. Saya sangat-sangat. Kami masih cenderung berusaha sendiri-sendiri, betul nggak Pak Parke? Benar, kita fight sendiri. Kita fight, ya. Usaha sendiri. Sekarang dibentuk community-nya nih, Bu De. Iya, jadi dari small community seperti UHA ini saya merasakan semoga masih ada banyak small community lain di Bali ini yang bisa saling membantu, saling mengkolaborasi dan complementing each other sehingga tujuannya tercapai gitu. Oke. Juga ada Pak Budi di sini, mungkin bisa memberikan pendapatnya. Silakan. Pak Budi, silakan Pak. Mau menambahkan? Selamat sore. Selamat sore Pak Budi. Ini sahabat saya nih. Salam kenal Pak Yohanes. Salam kenal juga. Apa kabar? Baik-baik.
Ya, saya tadi mungkin 15 menit terlambat ya, karena diperintahkan oleh bos saya, Pak Parke. Kalau 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 nggak ikut nggak dikasih arak katanya, Pak. itu wellness terbaru, itu wellness terbaru Pak Jo. Itu ada treatment khusus ya. Ya, betul. Pak, saya sedikit nambahin aja ya, saya Bali ini sebenarnya kan sudah menjadi, kalau kita lihat ada salah satu majalah itu Flight Food namanya, tahun 2017 itu merilis 10 best world wellness destination, itu Bali nomor 1, Pak. Itu berarti kan sebenarnya secara brand Bali sudah artinya sudah dikenal sebagai destinasi wellness. Nah, spesial untuk Ubud dari segi nama juga, sebenarnya kalau namanya Ubud itu kan artinya ubat, Pak, atau medicine. Ya, makanya yang ke health wellness atau healthy destination itu memang untuk di Bali kebanyakan di Ubud, Pak, sekarang. Dari kalau misalnya kalau amati melihat raw food dan lain sebagainya, itu hampir 90% restoran-restoran itu ada di Ubud. Jadi di wilayah selatan mungkin ada, cuman enggak begitu banyak gitu loh. Kalau di selatan kan istilahnya memang ada spa dan lain sebagainya, banyak juga, cuman tidak mengkhusus kayak seperti Ubud. Ubud ini karena memang grow-nya dari community awalnya, Pak. Jadi sudah sinkron sebenarnya ini antara Bali menjadi wellness dan health destination itu, seperti Parke bilang atau Pak Warasana bilang tadi, ada healing dan lain sebagainya, itu semakin banyak sekarang, Pak. Nah, saya masih ingat sekali waktu kecil, saya jarang sekali ke dokter, Pak. Kalau misalnya pilek atau flu gitu misalnya, cukup mencari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah, that's it gitu loh. Even mungkin kayak bawang gitu sangat berguna, Pak. Sampai sekarang pun kalau misalnya ada keponakan gitu misalnya yang istilahnya yang agak panas dikit gitu, paling bawang sama minyak kelapa udah gitu loh. Atau ada boreh juga namanya, Pak. Itu beras terus dikasih kencur dan lain sebagainya, diulek gitu. Kalau dulu kalau dingin itu sudah kita orang Bali terutama, Pak, sudah melakukan itu sebenarnya. Makanya ketika tahun 90 pertama kali ada Talaso, waktu itu saya ingat banget, waktu itu kan kita belum tahu, Pak, spa itu seperti apa gitu loh, karena waktu awal-awal. Ternyata setelah kita lihat, loh ini kan orang Bali ini sudah melakukan ini dari dulu gitu loh. Ya, cuman kan kita tidak expose, Pak. Gitu. Jadi secara alami di Bali itu orang-orang kita, nenek moyang kita, orang-orang tua kita dulu itu sudah melakukan itu sebenarnya, Pak. Cuman sekarang mengemasnya karena biar kelihatan modern dikit, ya memang harus dilakukan di-improve lah gitu loh, Pak. Komunikasikan dengan lebih baik ke depannya ya. Menurut saya dikemas. Bali ini akan semakin strong dengan wellness destination, Pak. Karena waktu ini saya juga sudah ada plan, Pak, di salah satu area di Pejeng atau Tampak Siring kalau nggak salah, itu sekitar mereka bilang 25 miliar. Saya ikut tanda tangan, soalnya, Pak, saya masih anggota PRI juga. Itu akan ada resort yang akan mengkombinasikan antara wellness, healthy, dan medical, Pak. Itu izin prinsip sudah ditandatangani, Pak. Karena saya ikut di dalamnya soalnya. Jadi, tapi kemungkinan seperti Pak Yohanes bilang, untuk menjadi medical itu medical destination mungkin masih perlu waktu panjang lah. Singapura unbeatable. Singapura unbeatable. Jadi masih kalah sama Penang aja, kita masih kalah gitu loh. Betul. Jadi meskipun dokter-dokter di Penang itu kan tamatan Udayana, Pak. Jangan salah, Pak. Tapi dia
memberikan pelayanan dan lain sebagainya bisa lebih bagus dari di Indonesia jadinya gitu. Jadi menurut saya sih memang ya kolaborasi lah gitu loh. Sama komitmen dari pemerintah juga perlu, Pak. Kita terus terang aja kita tidak banyak disupport masalahnya, Pak. Kita bikin apa di UH biayanya sendiri-sendiri, Pak. Jadi Betul. tidak ada Berjuang support sama sendiri-sendiri. Iya, betul. Jadi untuk hal kecil aja susah, apalagi kalau misalnya membicarakan yang lebih lebih global gitu misalnya. Yang lebih Ya. strategis itu Master juga plan Ya, gitu ya. master plan kalau dari pemerintah saya yakin tidak ada, Pak, to be honest. Kita grow sendiri-sendiri ini. Iya. Based on demand ya Pak ya. Ya. Waktu ini sempat juga Pak gastronomi ya. Astronomi. Itu sudah udah luar biasa Pak persiapan dan lain sebagainya, udah mungkin udah berapa kali bolak-balik akhirnya fail, nggak tahu di mana failnya. Nggak kedengaran lagi Pak sampai sekarang Pak. Oke. Jadi itu sih Tak bergaung ya Pak Budi ya. Tidak bergaung. Udah hilang, saya udah hilang tuh. Pak Budi curhat nih. Ayo kita coba. Ada Pak Johannes kan, siapa tahu bisa ditulis nanti gitu loh. Setuju. Moga-mogahan Pak. Jadi saya setuju. Jadi kalau saya boleh sedikit bercerita juga, Wealth ini adalah memang independen. Kita tidak menunggu program dari pemerintah. Karena beberapa juga program yang Distrip Event lakukan, kita berusaha untuk maju karena terinspirasinya dari bagaimana kita bisa membantu teman-teman yang terdampak dampak negatif dari pandemi. Nah, mulainya dari sana kita mulai kolaborasi, semangatnya satu, kolaborasi adalah coba kita bantu dulu. Karena kalau kita bilang rezeki nggak kemana, tapi untuk bisa bertahan kita harus sama-sama dulu nih sekarang. Nah, beberapa program yang kita lakukan, sama seperti Wealth ini juga kita mendapat dukungan dari swasta, bukan dari pemerintah. Dan ini juga dukungan dari teman-teman semuanya sehingga ini bisa terjadi. Dan dari pembicaraan kita sebelumnya Pak, dengan di Wealth Talk ini adalah memang kita mengumpulkan begitu banyak teman-teman praktisi, teman-teman yang memang sudah ada di lapangan. Saya mencatat pesan yang cukup sama. Tadi adalah programnya, pengemasan program, lalu kolaborasi, dan yang ketiga adalah promosinya, komunikasinya. Padahal pada saat yang bersamaan, kalau kita lihat tadi teman-teman menyampaikan bahwa kita kurang promosi atau promosinya kurang terdengar, dan produknya sebetulnya bagus. Pada saat bersamaan tadi kemarin saya bicara dengan Astindo, mereka sedang mencari produk yang bisa dipasarkan. Lalu sempat ngobrol juga dengan teman-teman dari Intoa. Ini juga bicara mengenai, produknya apa yang bisa ini. Nah, saya lihat seandainya kalau kita bisa barengan, kita bisa kolaborasi antar asosiasi, antar komunitas, pastinya bisa terbentuk produk-produk unggulan. Karena bahan-bahannya udah ada semua. Dan yang buat pakar-pakar semua nih. Nah, jadi tujuan utama dari Wellness and Health Tourism Hub ini adalah memang menginspirasi. Kenapa? Maaf kalau saya punya pertanyaan nakal. Tujuannya adalah untuk memang kita mau berbagi. Apa sih tantangan yang dihadapi? Harapannya nanti dari sesi ini semua kita kumpulkan, kita hadirkan bersama-sama kepada pihak-pihak yang mempunyai otoritas, yang mempunyai power, yang mempunyai juga dukungan, sehingga apa yang kita akan lakukan berikutnya ini bisa jadi kenyataan. Kurang lebih itu. Dengan segala kekurangan yang kami miliki sekarang dan juga tantangan yang dihadapi, saya berharap ini kita bisa nanti kolaborasinya bisa lebih sering ya, Bu, Bapak. Ya. Mohon jangan kapok. Saya undang, kita gabung-gabung, kita kalau teman-teman ada yang bilang sebelumnya kalau nggak main bareng, nggak ngopi bareng, ini nggak seru nih. Iya. Nanti Pak John dikasih loloh muringgan. Apa itu Pak? Jamu. Ya, loloh moringa, loloh cem-cem juga Pak. Bukan cem-ceman ya. Kalau cem-ceman parke Pak. Kalau saya arah aja Pak. Oke.
Kalau gitu, ini sangat menarik. Nggak sangka kita ngobrol udah 1 jam lebih. Sayang waktu kita terbatas kali ini karena segera akan ada sesi berikutnya. Next setelah ini saya akan berbicara mengenai dengan Dr. Reza, salah satu dokter ternama juga di Indonesia. Kita bicara mengenai wisata estetika anti penuaan. Beliau salah satu evangelis kalau saya bisa bilang di inovasi stem cell. Dan ini banyak dicari oleh orang-orang dari luar negeri karena memang nggak banyak. Indonesia merupakan salah satunya. Nah, harapannya jangan kapok-kapok ya Pak, Ibu. Nanti kita ngumpul lagi, kita ngobrol lagi. Saya akan coba undang teman-teman dari asosiasi yang lain juga untuk kita bisa duduk sama-sama. Mungkin udah bukan bicara strategi lagi, tapi apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk membuat satu program yang nyata. Sekali lagi, Ibu Desi, Pak Wayan Parker, terima kasih. Pak Ketut, sama-sama. Pak Susanta. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga teman-teman lain yang Thank you Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes. Sampai ketemu lagi. Jadi sesi ini memang bisa terlaksana juga atas dukungan dari ralali.com. Jadi ini salah satu contoh kita bekerja sama menggabungkan industri e-commerce dari B2B online marketplace yang terbesar di Indonesia dengan event. Lalu kita juga menggunakan Virtual Expo, platform yang disediakan oleh ralali.com. Kita coba kita gunakan dan kita juga mempersiapkan ada beberapa event-event lainnya, tidak cuma Wealth. Jadi upcoming, mungkin saya sempat menyinggung sebelumnya, kita juga mempersiapkan ada Art and Luxury Tourism yang memang juga belum diangkat dengan baik di Indonesia. Ini biasanya dilakukan oleh teman-teman di luar sana ya, bukan produk lokal. Lalu harapannya kita juga bisa masuk ke culinary tourism. Mungkin nanti harapannya apa yang pernah dilakukan tidak perlu kita riset tapi kita reboot. Kalau kata Pak Bob, tadi pagi kita ngobrol, kalau riset mulai dari nol. Kalau reboot artinya semua pengalaman yang sudah kita peroleh kita ulang, kita perbaiki. Nah, dan harus sama-sama nih. Semoga kita bisa saling mendukung ya. Bisa saling mendukung. Siap. Terima kasih sekali lagi. Salam semuanya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Thank you Pak. Sehat-sehat ya. Valid. Thank you. Terima kasih.